Shalom saudara kekasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus suatu sukacita dapat berjumpa dengan saudara melalui firman Tuhan. Surat Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kitab Mazmur 95 ayat 8, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, karena kasih-Mu, kuasa-Mu, kesetiaan-Mu, hikmat dan penyertaan-Mu lah kami dapat melewati berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup hari-hari kami, dan kami bisa ada di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya oleh kuasa Rohul Kudus, setiap kami yang mendengar diberkati, dan hamba-Mu yang menyampaikan dimampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan untuk kita terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai dengan 25 dengan perikop Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam teks Matius 26 ayat 17 sampai 25 cerita tentang Yesus makan Paskah bersama murid-murid di hari pertama perayaan Paskah yang biasanya berlangsung selama 7 hari. Ada 4 kalimat yang mengandung kata-kata yang bermakna dalam hubungan dengan Yesus dan dirinya sendiri di saat-saat sengsara sampai dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Juga dalam hubungan dengan Yesus dan murid-muridnya. Yang pertama terdapat pada ayat yang ke-18 bagian B. Pesan guru, waktuku hampir tiba. Aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Saudara, kata-kata ini mengandung 2 makna. Yang pertama adalah makna penguatan dan pengajaran bagi para murid. Di dalam kata-kata ini Yesus mau menguatkan para murid dan mengajarkan mereka sekali lagi tentang siapa dirinya, bahwa Ia adalah Mesias, Ia adalah anak Allah yang hidup. Kalimat itu terkandung di dalam kata waktuku hampir tiba. Bagian ini diulang oleh Yesus berkali-kali karena Yesus pasti sekali mengerti bahwa para murid masih belum memahami kehadirannya sebagai juru selamat, sebagai Mesias yang akan menderita, yang ada bersama-sama dengan mereka. Kita lihat di pasal 26 ini di ayat 2, Yesus menyampaikan kepada para muridnya bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Dalam peristiwa Yesus diurapi, para murid memarahi perempuan yang mau mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal dan kemudian membasuh kaki Yesus dengan rambutnya. Lalu Yesus berkata kepada para muridnya bahwa apa yang diperbuat oleh perempuan itu sebenarnya adalah persiapan untuk penguburan Yesus. Lalu juga kita lihat di ayat yang ke-26, ke-24 pada pasal ini bahwa Yesus memperingatkan para murid, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, mengandung pengertian kesedihan Yesus sebagai manusia. Jadi, Yesus sebagai manusia menyampaikan kepada para murid kata-kata ini. Waktuku hampir tiba dan aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Ini memberi tanda bahwa Yesus sangat memperhatikan hubungannya dengan para muridnya. Ia tidak hanya mengajarkan mereka tentang siapa dirinya sebagai Tuhan, tapi ia juga mengajarkan kepada mereka hal yang sangat penting, yaitu memperhatikan hubungan yang baik di antara mereka, membangun hubungan yang baik di antara Yesus dan para murid. Yesus juga dalam bagian ini menyampaikan bagaimana ia ingin terus bersama-sama dengan para murid.
Ini menunjukkan sisi kemanusiaan Tuhan Yesus. Sedih karena akan berpisah dengan para murid. Kesedihan Yesus itu kita bisa lihat juga di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-38 ketika Yesus berada di Taman Getsemani dan ia membawa 3 orang murid bersamanya. Ia katakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Sisi kemanusiaan Yesus terkandung juga dalam makna kata-kata ini. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua terkandung di dalam kata-kata yang Yesus sampaikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Terdapat pada ayat 21. Apa makna yang terkandung di dalam bagian ini? Maknanya adalah Tuhan Yesus Maha Tahu. Yesus mengetahui segala sesuatu, termasuk rancangan kejahatan. Dalam ayat ini mau memberitahukan bahwa rencana jahat Yudas sudah diketahui oleh Yesus. Yudas yang adalah murid Yesus. Yudas yang adalah orang kepercayaan Yesus. Yudas juga menjadi simbol. Yudas juga bisa menjadi contoh bahwa orang-orang dekat Yesus sekalipun dapat terlibat dalam rancangan-rancangan kejahatan di sekitar mereka. Bahkan ini adalah rancangan jahat oleh Yudas bagi gurunya. Nah saudara, sesungguhnya ini menjadi peringatan tentang hal-hal dan rencana-rencana jahat dan tentang lingkungan pergaulan kita. Kelihatannya Yudas sangat dekat dengan Yesus, tetapi Yudas mempunyai motivasi yang buruk tentang apa yang ia akan dapat dari pekerjaan bersama dengan Yesus dan apa yang akan ia dapat ketika ia bekerja sama dengan ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki yang sedang merancang kejahatan bagi Yesus. Di ayat yang ke-15 dalam Matius pasal 26 kita melihat motivasi Yudas. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Motivasi apa yang ada di dalam diri saudara bekerja untuk Yesus, berada bersama Yesus, ada di sekeliling Yesus, itu sangat penting. Harus diperiksa kembali apa motivasi saudara bekerja dan hidup bersama-sama dengan Yesus. Nah, itu bagian yang kedua. Makna yang ketiga terdapat pada ayat 23. Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggang ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Maknanya adalah hati-hati terhadap orang dekat. Sebab cara atau peristiwa yang akan terjadi ini, orang yang hanya dekat, punya hubungan yang dalam, hanya mereka lah yang sama-sama bisa saling menukar tempat minum atau tempat makan. Dan Yesus mengatakan bahwa orang yang akan memasukkan tangan ke dalam tempat minum Yesus, dialah yang akan menyerahkan Yesus. Ini juga ditulis dalam kitab Mazmur 41 ayat 9. Bahwa sahabat karibku yang makan dan minum bersama-sama dengan aku, dialah yang mengangkat tumit terhadap aku. Nah saudara, hati-hati terhadap orang dekat. Jangan mudah percaya terhadap manusia. Jangan menaruh harap kepada manusia. Karena manusia terbatas. Karena manusia mempunyai kekurangan.
Karena manusia mempunyai kelemahan. Mungkin hari ini dia baik, mungkin hari ini dia manis, mungkin hari ini dia tidak menyimpan sesuatu dari kita. Tetapi besok, siapa tahu dia akan berubah. Dia akan menjadi orang yang tidak kita pikirkan. Seperti makna yang keempat terdapat pada ayat 25. Anak manusia memang akan pergi sesuai yang tertulis, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Saudara, di dalam kata-kata ini terkandung dua makna juga. Yang pertama adalah rencana Allah seperti yang sudah ditentukan Allah tidak dapat diubah oleh siapapun. Makna kedaulatan Allah. Baik rencana itu melewati jalan penderitaan, duka cita, penghinaan, dan bahkan kematian sekalipun, tidak akan dirubah karena itu sudah tertulis oleh Allah sendiri. Sehingga itu menunjukkan kedaulatan Allah, kuasa Allah. Sekali lagi, kuasa Allah di dalam kata-kata itu. Yang kedua adalah mengandung makna pilihan bebas dari manusia. Kata-kata celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Kata-kata ini menjadi nasihat sesungguhnya bagi Yudas yang disampaikan oleh Yesus. Ini menjadi peringatan bagi Yudas bahwa meskipun Yesus akan menderita, meskipun Yesus akan kemudian mengalami proses yang panjang sampai kepada kematian, tetapi siapa yang terlibat di dalam proses itu adalah pilihan dari manusia, dari mereka yang akan terlibat. Karena perhatikan ahli Taurat, orang Saduki, mereka sudah merencanakan kejahatan itu. Dan Yudas ikut serta di dalam perencanaan itu. Bagian ini mau menunjukkan bahwa memang di dalam dunia ini akan ada berkat, juga akan ada kutuk. Ada hal baik, ada hal buruk. Bahkan dalam perumpamaan Tuhan Yesus, ia selalu menjelaskan bahwa ada lalang di antara gandum. Tetapi kehendak bebas manusia yang diberikan oleh Allah untuk memilih itulah yang dapat dan harus dipergunakan oleh manusia untuk memilih apakah ia memilih berkat atau memilih kutuk. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kiranya keempat makna dalam cerita Yesus makan Paskah bersama dengan murid-muridnya di masa sengsaranya ini menolong kita untuk semakin kuat memahami siapa Yesus, bertumbuh di dalam iman kita, dan juga menyadari kenyataan-kenyataan hidup bahwa di sekeliling Yesus sekalipun ada banyak orang yang hidup memilih untuk melakukan hal-hal yang jahat, dan bagi kita diberikan pilihan untuk memilih antara berkat dan kutuk dalam kehendak bebas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tuhan memberkati. Amin.